Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Bagi yang sedang diuji sakit, sedang diuji kepayahan, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya menjadi kesembuhan dan aktivitas kembali normal seperti sedia sekala. Mudah-mudahan juga kita semua diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dan diberkahi dalam segala sesuatunya. Alhamdulillah, embun pagi terhadir kembali di tengah-tengah kita menjelang ada yang 4 hari puasa, ada yang 3 hari puasa. Nanti juga kita akan bahas perbedaan itu mengapa bisa terjadi dan hal yang lainnya. Alhamdulillah, guru kita semua insya Allah siap memberikan kita kesejukan, siap memberikan inspirasi, siap memberikan jalan inspirasi, siap memberikan tausiah-tausiah yang bisa membuka jalan pikiran kita, membuka hati kita. Kita akan coba membahas ini tadi Al-Quran sebagai pembuka rahmat, apalagi di bulan Ramadan tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita saum yang keempat ya. Yang keempat. Ya. Dan ini nggak terasa ya. Kalau udah sibuk biasanya dari pagi ke sore maghrib udah nggak terasa. Satu-satunya bulan yang paling banyak namanya adalah bulan Ramadan. Itu kurang lebih ada 41 nama. Ya. Kalau ayat yang paling banyak namanya ayat kursi, ada 39 nama. Jika kita sering mendawamkan ayat kursi akan merasakan 39 keutamaan. Ya. Kalau surat yang paling banyak namanya surat Al-Fatihah, itu 36 nama. Kalau kitab suci yang paling banyak namanya adalah Al-Quran Nur Karim. 55, kurang lebih 55 nama. Itu gambaran 55 nama itu fungsi dan kegunaan dari Al-Quran. Ya. Kemudian kalau Nabi yang paling banyak namanya, Nabi besar Muhammad SAW, itu 200 nama. Itu gambaran pribadi beliau. Jadi kalau disebut misbah. Misbah itu lentera hati. Ya. Karena katanya kalau sudah ketemu dengan Nabi itu hati itu tenang katanya. Karena orang yang baik itu yang selalu memberikan solusi. Kalau dengan siapapun, Rasul ngasih nasihat, batinnya tenang. Itu disebut misbah. Ya. Misbahun nur katanya. Misbahun nur, ya. Cahaya ya, lentera yang bercahaya, tidak padam. Walaupun sudah wafat, tapi misbah ini masih terus. Ya. Nah, kalau zat yang paling banyak namanya zat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang wajib diketahui saja itu 99 ya. Padahal lebih dari 99. Nah, satu dari 41 nama bulan Ramadan disebut Syahrul Quran. Bulan Al-Quran. Karena Ramadan juga termasuk ulang tahun turunnya Al-Quran. Itu dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Itu isyarat bahwa mayoritas ya, sebagian besar ayat Quran itu turun pada bulan Ramadan. Nah, hudal linnasi sebagai pedoman hidup untuk seluruh manusia. Jadi bukan hanya muslim, non-muslim pun kalau mengamalkan Al-Quran itu tidak akan tersesat, saya yakin itu ya. Luar biasa. Nah, dan ini banyak ya kejadian yang luar biasa. Baru-baru ini ada seorang ibu namanya Bu Chandra ya kalau nggak salah namanya. Dia masuk Islam berawal dari baca Fatihah. Jadi dia sakit ya, nggak ada uang ke dokter. Terus ingat masa kecilnya itu neneknya kan muslim. Kalau mau tidur diajarin Fatihah sampai hafal. Terus dia bilang gini, ya Tuhan kau katanya, saya mohon maaf membaca ayat-ayat orang Islam katanya. Baca Fatihah, dengan baca Fatihah ini sembuh. Akhirnya masuk Islam. Nah, pada itu non muslim. Ya. Dan masih banyak yang lainnya. Konon kabarnya ada orang Yahudi ya, ke-1, ke-2 tuh ranking pertama Yahudi. Ternyata amalannya bangun subuh, mandi, setelah mandi bersih baca Al-Quran. Dan ternyata bisa mencerdaskan. Itu yang disebut dengan hudal linnas, pedoman hidup untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk umat Islam. Ya. Orang lain aja merasakan nikmatnya baca Quran, ya komo orang Islam kan itu ya.
Nah berikutnya wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan mengenai petunjuk itu wal furqan, dan pemisah antara yang benar dengan yang salah. Nah berdasarkan ayat ini bahwa bulan Ramadan bulan Al-Quran, dan Al-Quran itu satu-satunya kitab suci yang masih asli, orisinil. The one and only one, satu-satunya. Oh satu-satunya. Kalau kitab yang lain itu saya dengar Injil 35 kali berubah. Allahu Akbar. Saya temukan ada Injil per semester ya. Nah, Quran itu tidak bisa dirubah, tapi dengan Al-Quran bisa mengubah nasib kita. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi Quran tidak bisa dirubah, tapi dengan Al-Quran kita akan berubah nasib lebih baik. Masya Allah. Makanya betul-betul dalami Al-Quran itu, amalkan, dalami, amalkan, insya Allah dia akan merasakan perubahan nasib yang lebih baik. Pokoknya nih satu ayat, walikulin darajatun mimma amilu, Allah akan mengangkat derajat orang karena kerja kerasnya. Coba ayatnya baca, amalkan kerja keras. Pekerjaan apapun pasti akan ayus di hal ma'isyah, mengubah taraf hidup yang lebih baik. Allahu Akbar. Jadi kalau sekarang banyak orang yang tidak baik nasibnya, dia muslim, kemungkinan besar tidak melaksanakan Al-Quran. Nah Al-Quran itu al-mamdudu binas samai ilal ardh, tali yang menjulur dari langit ke bumi. Jadi kalau kita baca Quran, itu ujung pertama ada pada kita, ujung kedua ada pada Allah. Allahu Akbar. Akhirnya ya nyambunglah dengan Allah. Saat nyambung dengan Allah, maka pasti rahmat akan datang, kasih sayang Allah akan datang. Makanya siapa yang merindukan rahmat Allah, itu at-turuku ila rahmah ka'adadi anfasil halqi. Jalan menuju rahmat itu sangat banyak, sebanyak nafas makhluknya. Salah satunya adalah menjadikan Al-Quran sebagai bacaan pertama dan utama. Istimewa bulan Ramadan. Nah, makanya dalam Ramadan ada istilah tadarus ya. Tadarus sangat luas artinya. Yang belum bisa sama sekali, banyak menyimak, banyak mendengarkan. Kalau perlu undang orang itu. Para sahabat yang masuk Islam yang belum bisa baca Al-Quran, dia ngundang orang-orang yang sudah pasti baca Al-Quran. Tolong bacakan surat Ar-Rahman, tolong bacakan surat Al-Baqarah. Bahkan sengaja ngasih upah. Kalau kita lihat di siapa teman-teman kita yang pasti baca Quran, diundang ke Pakistan, diundang ke Mesir, diundang ke negara-negara Timur Tengah, ketika ngaji itu kenceng benar. Dan apa disawer ya. Sampai teman saya bilang, wah Ji katanya, saya kaget katanya ketika baca Quran kita bagus, itu apresiasinya luar biasa. Kalau di kita kan nyinen ya, sinen disawer itu jeung artis ya. Baca Quran hari-hari kayak ngobrol, padahal saat memberi yang paling berhak menerima upah sebetulnya orang yang mendamaikan, menyampaikan Al-Quran. Nah itu mendengarkan. Nah yang sudah bisa baca, perbanyak baca. Itu mendatangkan rahmat juga. Nanti kan ada ayat gini, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Nah, kami turunkan Al-Quran, kami yang menjaganya. Makanya Quran itu dijaga oleh Allah, dan kalau kita membaca Al-Quran, yang menjaga Al-Quran akan menjaga kita. Ayat kursi, kita baca ayat kursi, nanti yang menjaga ayat kursi akan menjaga kita. Itu yang menyebabkan kenapa baca Al-Quran itu minimal menenteramkan batin. Rahmatnya itu. Baca Quran, batin tenang gitu. Makanya saya lihat orang-orang yang kemarin ada yang nanya sama saya, Ustaz gimana kalau lapar, haus muncul? Periksa, saya bilang, haus itu tidak identik dengan kurang minum. Kemungkinan besar dia makan yang minyak-minyakan nempel di tenggorokan. Makanya yang aman adalah setiap sahur dan buka jangan lupakan akhiri dengan air hangat. Itu tidak akan haus itu. Nah, makanya jangan seudon dulu, ini kurang minum, tungtung nate eleh saum nate katanya. Padahal itu minyak yang ngedaglek kata orang. Air minum, air panas. Nah, kalau udah minum air panas, terasa agak lapar, udah baca Quran. Dan ternyata baca Quran benar bisa menghilangkan lapar. Karena dari mengatakan khairu dawa Al-Quran, sebaik-baik obat adalah Al-Quran. Surat apa? Surat apa saja silahkan. Nah, bisa di doa, ya Allah, dengan baca surat Ali Imran umpamanya, jauhkan saya dari rasa lapar dan haus, pastilah diijabah. Dan Quran itu luar biasa. Nah, rahmat Allah itu mengalir katanya ketika di satu tempat ramai baca Quran. Kalau masih ada yang baca Quran di masjid, di rumah, kiamat masih jauh. Gitu ya. Nah, kalau masih ada yang menerima sedekah, ada yang baca Quran, ada yang taklim, ada yang dengar ngaji, itu kiamat masih jauh katanya. Bila di satu tempat Quran sudah dilupakan,
apalagi maaf dilecehkan, maka kiamat sudah dekat. Gitu Pak. Apalagi apalagi ada orang yang berani ingin menghapus tadi 300 akun. Tapi nanti itu kan coba tadi. Baik pemirsa di rumah, ini menarik sekali, ini luar biasa ini. Pagi yang cerah ini kita bisa mendapatkan pencerahan. Namun kita akan coba lihat dulu beberapa tayangan berikut, silakan. Baik pemirsa di rumah, kembali lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Tak lupa kami ingatkan bisa menghubungi kami di nomor 0227214 atau di line WA-nya Pak Ustadz. Bisa nge-WA langsung, cuman tidak bisa telepon. 08122116730 tadi ya. Tad, bisa lanjut lagi Tad. Ya, jadi gini. Nah, gimana bentuk rahmat Allah itu kan dengan Al-Quran itu? Setiap mengamalkan agama itu pasti melahirkan pengalaman. Nah, setiap mengamalkan agama pasti lahir pengalaman beragama. Nah, pengalaman beragama namanya ibroh, ya. Pelajaran dari amal ibadah tertentu. Saya banyak baca ayat kursi, Pak Agung banyak ayat kursi. Nanti pengalamannya berbeda, karena Allah itu tahu apa yang dihadapi kondisi Pak Agung. Masya Allah. Saya ketemu orang ya, itu tahun 70 sekian itu sempat teterak bedog kata orang Sunda itu. Wah gitu. Satu saat karena udah tua, terus saya ngobrol karena paman saya sama-sama almarhum sudah pada meninggal. Mang ingin ketemulah dengan si Abah gitu kan. Kumacaran beres samsu itu 5 bungkus itu ya. saya bah yang samsu, yang jangan haji sana. Pergilah ke Sumedang sampai ziarah ke daerah Buah Dua. Ya, karena uyut saya ada di situ meninggalnya. Karena bapak saya juga meninggal sepulang jarah. Ya, kebetulan pas sebelum nyampe ke sana itu ada lagi lomba sisingaan ya di desa itu. Jadi macet kan. Saat itulah saya ngobrol lama sekali 3 jam kalau nggak salah ya. Saya nanya apa resepnya kok bisa teterak bedog gitu kan, peluru nggak tembus katanya. Merenung maksudnya apa? Ya saya ingin tahu aja sih. Apakah melenceng atau tidak kan gitu kan. Ternyata salah satunya nih, saya disuruh oleh seorang kiai katanya dari Garut, Keresek ya, membaca ayat kursi yang banyak. Sempat saya baca ayat kursi 1.500 kali dan itu ternyata benar katanya. Kita kayak oleng gitu ya, kan banyak itu ya. Terus tapi kembali saya makan, minum, baca lagi, makan, baca lagi, ternyata merasakan itu. Ini Al-Quran. Kalau Jenderal Sudirman waktu itu sempat mau dibunuh ya, dan di sini Jenderal Sudirman, ternyata Belanda ngepung kan, tenang aja beliau tuh, zikir terus, dan ternyata yang ngasih tahu itu malah dibunuh. Masa Jenderal dikir itu kan baca Quran. Jadi baca Quran itu ternyata itu mendatangkan rahmat Allah berupa junudul lam tarauha, bantuan di luar jangkauan akal manusia. Kalau kita lihat simak pidatonya Bung Tomo ya, itu kan lafaz Quran dibaca, takbir, tahlil, la ilaha illallah, Allahu akbar, terus ujungnya seolah-olah arah-arah Surabaya itu kayak disihir itu kan, nurut aja. Yang pidato 1 orang kan, tapi se-Surabaya itu kan Belanda mengatakan wah udah semalam aja rata tanah lah. Ternyata seminggu belum beres itu pertempuran itu. Dan itu ada bantuan di luar jangkauan akal manusia. Bahkan dalam Al-Quran, rahmat Allah dengan lafaz-lafaz Al-Quran itu kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak biiznillah dengan izin Allah. Nah, makanya ketika kita ingin mendapatkan sesuatu butuh bacaan tertentu dari Al-Quran. Minimal baca basmalah saja bisa kok. Bismillahirrahmanirrahim. Coba rasakan. Makan dengan baca bismillah dengan tidak itu nikmatnya beda. Masya Allah, betul itu. Itu tuang asin tidak pernah daging kan gitu ya. Nah, karena kalau melangkah kita dengan kaki kiri dulu, kelangkah dari keluar rumah dengan kaki kiri dulu, misalkan iseng-iseng nyobain, itu jadi masalah. Anehnya itu luar biasa ini. Makanya benar tuh, berhenti konsen nggak bismillahirrahmanirrahim panjang tuh bismillah itu lain. Ya betul. Karena gini, la aqulu kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim harfun ya. Alif lam mim itu 1 huruf. Walakin tapi alif lam mim 3 huruf.
Nah, setiap huruf itu dipastikan minimal 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu 19 huruf. Kalikan 10, 190 kebaikan akan menemani orang yang pergi baca basmalah. Kalau dia ulang-ulang basmalahnya sampai 3 kali, berarti 190 kali 3 berapa? Makanya orang yang baca basmalah, nyembelih saja, itu bisa diterima di hadapan Allah. Siapa yang nyembelih tidak menggunakan asma Allah, bahwa radun, itu ditolak. Masya Allah. Hanya sebelum pergi itu minimal Bismillahirrahmanirrahim. Ditemani oleh, ada yang mengatakan 190 kebaikan, maknanya 190 berkah. Masya Allah. Ada yang mengatakan 190 malaikat. Ada yang mengatakan 190 keberkahan. Ada yang mengatakan 190 rahmat. Jadi kalau begitu, rahmat Allah harus dipancing dengan bacaan Quran. Masya Allah. Hanya orang-orang yang sering baca Quran, ada aja bantuan. Mungkin kemarin ya, sempat viral ya sebelum Jabir meninggal ya. Ada anak namanya Akbar ya, yang dari Garut itu, bilang sama kakeknya, mau kerja di Bandung, ya kakek neneknya nggak izin karena anak kecil kan waktu itu. Kekeh aja maksa, akhirnya kakek neneknya mengatakan, silakan ya Akbar ke Bandung lah. Tapi ada 2 wasiat kakek. Jangan lupakan Al-Quran, jangan lupakan sholat. Allah. Dan itu lagi, ya kebayanglah 60 kilo dari Garut ke Bandung jalan kaki ya. Dan ternyata Masya Allah. Nah, ada yang masuk dulu ya. Ada yang masuk? Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, sama Bapak siapa Pak ini Pak? Biasa, Kang Andrew, Pak Herlan, Bandung Barat. Mangga, siap. Pak Herlan, mangga. Pak Herlan, mangga. Wilujeng enjing Pak Kiai kumaha Rama? Siap. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Yang pertama-tama saya atau kami ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah saum hari yang keempat untuk pimpinan seluruh staf Bandung TV, termasuk narasumber dan presenternya, juga kaum muslimin wal muslimat. Mohon maaf lahir batin, juga mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya Allah. Begini Pak Kiai, pada bulan suci ini kan siar agama di media-media meningkat, termasuk hafiz Quran. Membaca Al-Quran itu kan harus ada ilmunya. Saya suka mengikuti seperti di Masjid Raya, di Pusdai, juga suka melihat di Istiqlal, di masjid-masjid, membaca Al-Quran itu tidak dikeluarkan suaranya, kecuali hari Jumat, menaranya tinggi, sedangkan di perkampungan ini kan dekat kepada pemukiman masyarakat, terutama waktu Janari dan menjelang subuh ini hampir setengah jam, 1 jam membaca Al-Quran. Mungkin yang sakit keganggu, yang istirahat keganggu, yang melahirkan keganggu. Apakah pembacaan ayat suci Al-Quran demikian akan menjadi ibadah atau dosa? Ya, apalagi kan sekarang siaran dari tanah suci, ya tarawih itu langsung bisa dimonitor oleh seluruh masyarakat. Mohon penjelasannya oleh Pak Kiai, karena ibadah tanpa ilmunya itu kan tidak akan jadi ibadah itu Pak Kiai. Masya Allah. Rubina sakitu hatur nuhun kadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Erlan. Ini luar biasa coba. Pak Erlan ya. Wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub kata. Siapa yang menghidupkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu gambaran ketakwaan dalam hatinya. Nah, salah satu syiar dalam Islam itu adalah satu azan. Jadi kalau satu kampung kedengaran azan itu syiar, ciri ada Islam gitu. Kedua Al-Quran, bila satu kampung ada majelis Al-Quran, ramai baca Al-Quran itu ada syiar. Nah ketiga, syiar Islam itu adalah masjid. Makanya menara masjid harus tinggi, karena kelihatan, oh syiar, ini ada bangunan. Yang keempat, ada yang mengatakan itu kuburan tokoh-tokoh muslim. Makanya tokoh-tokoh muslim itu kuburannya itu jadi syiar. Walaupun sudah meninggal dunia, berapa yang hidup dari kuburannya itu ya? Ini luar biasa ya. Nah, itu pedagang segala macam, trepa segala macam. Kelima katanya syiar Islam itu adalah bila kedengaran syair-syair yang mengarah kepada syair ilahi, kayak sholawat, istighfar dan yang lainnya. Nyanyian-nyanyian rohani itu gambaran syiar.
Nah, siapa yang menghidupkan syiar-syiar Islam, fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya itu gambaran ketakwaan dalam hatinya. Itu surat Al-Anbiya kalau nggak salah ya. Surat Al-Hajj ayat 32. Tapi syiar itu tidak boleh mengganggu. Nah, makanya muslim adalah man salimal muslimuna milisanihi wa yadihi. Muslim itu yang nyaman orang lain dengan lisan dan perbuatannya. Makanya ada kearifan lokal. Kalau kearifan lokal, hasil kesepakatan ada tahrim, hasil kesepakatan ada baca Quran, hasil musyawarah ada azan, ada baca Quran. Kalau itu hasil musyawarah dan diputuskan bersama, itu dibolehkan, nggak ada masalah karena syiar. Ya. Nah, tapi kalau mau karep sorangan gitu Pak Erlan ya, saya kemarin kapan ya Ramadan yang lalu itu ada yang ke rumah, ada apa? Ya Pak Cenaya jam 3 gus maca. Yuk gitu ya. Jadi kami terganggu. Saya kan baru pulang jam 1. Hanya saya komunikasikan. Niat baik kalau caranya salah jadi masalah. Masya Allah. Niat baik kalau caranya salah jadi masalah. Makanya kalau ada undangan rapat dari masjid itu hadir. Nah, ini hasil keputusan katanya. Ibu nggak pergi rapat, enggak ya itu yang salah. Akhirnya rapat ada rapat ulang. Karena lebih baik mengalah untuk menang daripada kita ngotot tapi menimbulkan perkelahian. Masya Allah. Gitu ya. Tidak identik yang namanya menang itu harus menang ya. Gitu ya Pak Elan ya. Jadi Pak Elan kena patuh aktif. Patuhi tapi aktif berikan masukan. Tinggal nyari saya Pak DKM atau pulau mana dialitan mangga gitu ya. Tapi kan beda ya masih mangga tidak ada masalah. Cuma harus adil ya. Ulah masjid tarik seetik dimarahi ya. Musik di tiap kafe durder bika ngengong gitu ya. Pada ngantep gitu kan. Itu nggak seimbang namanya. Allahu Akbar. Ini luar biasa sekali. Iya. Luar biasa sekali nih. Pak Erlan hatur nuhun, Pak Erlan. Mudah-mudahan nanti bisa puas ya Pak Erlan ya dengan jawaban. Tapi nanti juga bisa langsung konsultasi ke beliau lah Pak Ustaz. Kayaknya ini udah mulai banyak yang bertanya-tanya tadi ya. Kita sekalian aja buka tadi ya. Kemudian ini ada di 718. Ini tadi ini memang seputar rumah tangga. Tidak ada masalah karena ini juga lumayan relate. Gimana caranya dia ini cerai kemudian juga rujuk, tetapi waktu rujuk itu tidak ada saksi. Nah, ini gimana terkaitnya? Apakah menjadi sah atau tidak atau gimana? Sebetulnya sebaik-baik amal itu bawa saksi. Sebaik-baik amal ya. Apalagi menyangkut muamalah, ibadah sosial ya. Dan nikah itu bagian dari ibadah sosial. Maka sebaiknya ada saksi. Minimal saksi yang dalam catatan buku nikah. Kan ada saksi itu. Masing-masing dari pihak laki siapa. Sekaligus saksi itu memonitor akan kelangsungan rumah tangga, termasuk merujuk, ngasih nasihat. Jangan sampai la yudagul mu'min min juhri maratain. Tidak pantas orang beriman itu jatuh ke lubang 2 kali. Ini disampaikan. Jadi saksi sekaligus mendamaikan, sekaligus ngasih nasihat. Karena yang paling baik itu dalam rumah tangga adalah mawaddah warahmah, lahir batin, gitu ya, disampaikan. Nah, jadi gimana kalau rujuk momennya tidak ada saksi, sah tapi kurang sempurna. Baik gitu. Hanya kurang sempurna aja. Kurang sempurna aja. Ya lebih baik juga memang harus ada saksi lah. Ya, dua keluarga. Ngumpul. Ini karena sudah sering, karena ini pas ya, ngapain ya? Kan Rasul mah rumah tangga yang sudah aja katanya tidak ada bertengkar ya. Orang kan seumur-umur pas ya. Meskipun memang setelah awal-awal setelah pernikahan, tapi kalau memang sudah bercerai atau yang lain-lain itu jadi buyar semua tadi. Keluarga dua besar jadi juga malah jadi berantakan. Kadang-kadang juga malah jadi luar biasa. Pelajaran. Oke, tadi ini ada lagi dari 11-12. Ini memberi zakat kepada saudara nih. Apakah itu juga dianggap seperti apa? Coba Begini. Jangan bersihkan langit sementara bumi masih kotor. Nah, jadi yang baik ke yang dekat dulu. Kalau ngasih ke saudara kan, ya saudara, ya zakat 2 pahalanya. Kalau ke yang lain 1, jadi lebih besar itu. Nah, hanya karena khawatir tersinggung. Ada yang kayak namanya kaulan karima, gunakan kata-kata yang memuliakan. Kaulan karima, kaulan baligo, kata-kata yang menyentuh, sekaligus juga bil hikmah, lemah lembut.
Kalau sampaikan zakat tersinggung, sampaikan ini pemberian. Luar biasa. Ijab kabulnya dengan Allah. Karena kalau tujuannya baik, ya caranya harus baik. Yang dibatalkan pahala dalam Quran itu pemberian bil mani wal adha, sambil menyakiti yang diberi. Salah satunya ngomel. Kan ada orang tuh mau nabuh orang mah, itu hati-hati. Itu bisa hilang pahalanya. Karena sebetulnya rezeki dia melalui kita kan. Antum tunsuruna bid'afaikum. Kalian telah ditolong oleh orang-orang yang tidak punya. Jadi sebagai timbal baliknya kita ngasih zakat setiap setahun sekali. Itu zakat berupa berasnya. Kita ngasih daging setahun sekali, berita kurban. Itu tanda terima kasih kita sebetulnya. Apalagi kita juga harus malu tadi ya, kalau agama lain itu, salah satu di luar Islam itu, zakatnya itu bisa lebih besar, bahkan dari 10% kan. Dan 10% itu sudah dianggap hilang aja dia itu kan. Di zakat itu 2,5% minimal, maksimal 20%. Masya Allah. Jadi boleh zakat 10%, boleh zakat 5%. Makin besar ibadah sosial itu makin bagus. Bisa meredit di orang macapan numpang seetik, nah 2,5%. Amal seetik pahala yang badan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa. Pelajaran bagi kita semua. Oke, Tan, ada lagi Tan nih. Ini Tan nih. Hukum tahrim itu apa Tan? Ya, tahrim itu semacam peringatan sebelum adzan. Ada yang 10 menit, ada yang 5 menit. Nah, itu tahrim. Bapak Ibu sekarang sudah jam 3, waktunya sahur, itu tahrim. Ya. Kalau itu merupakan kearifan lokal, pertahankan. Tapi evaluasi. Karena dulu kan belum ada pengeras suara. Kenceng kan kemana-mana, pengeras suara dipusatkan satu. Sampai sekarang kan di Masjidil Haram adzan itu dipusatkan satu jamaahnya banyak. Nah, kadang-kadang di orang malah badan. Jadi ribuh. Cuman gini Tan, ada saya membaca di media sosial, ada yang hampir puluhan tahun di luar negeri tadi ya. Ya tentu dengan di daerah minoritas Islam. Dia bertanya, ada yang bertanya apa yang paling dikangenkan gitu tadi ya di Indonesia itu ketika dia beragama cukup kuat, azan katanya Tan. Ya. Nah, masalahnya kalau kita hidup di luar beda agama yang lain-lain, itu tuh nanti kita bakal ini Tan, bakal akan merasakan sesuatu rindu ya. Akan rindu gitu ya. Coba rindu ya. Jadi gini, adzan itu kan gini, ada di sini. Yadur Rahman fauqa ra'sil muadzin. Tangan Allah tuh mengelus-elus kepala tukang adzan. Dimaafkan dosa-dosanya mada sautihi aina balak. Sebanyak yang mendengar suara adzannya itu. Makanya adzan harus keras. Ya, sebanyak yang mendengar kalikan 10, sebanyak itulah dosa-dosa muadzin dimaafkan Allah. Bukan hanya muadzin, punya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Pak Agung bilang Allahu Akbar, sama Pak Agung juga dimaafkan. Semua yang mendengar Allahu Akbar. Sebanyak yang mendengar kalikan 10, sebanyak itulah dosa-dosa yang adzan, yang mendengarkan adzan dimaafkan oleh Allah. Makanya adzan tidak boleh kasirap kuno ngobrol, betul keras kan di dalam itu. Nah, yang kedua, bila kedengaran azan katanya fi dzambi syaitan, setan tuh stres ya. Saya dulu kalau jalan kaki ya dari rumah sampai ke Jalan Citarum tuh sampai tahu titik-titik yang rawan, yang angker ya gitu ya. Di sini karena ya 3 tahun ya lama itu. Ada yang cerita, engke cenah ji engke leungit cenah tah kasihan teh. Amun kedengaran azan. Dah benar. Makanya kalau ada keeng ya takut udah azan saja. Nah, 3, azan itu apa? Mengecilkan emosi. Allahu Akbar. Makanya ketika orang itu marah, ada yang bagus adzan. Suami marah, adzan hareupeun anak. Oke, sok cobaan eureun mah teh. Mengecil. Nah, karena itu bukan hanya itu, adzan itu syiar. Dan azan itu lafaz Allah. Jadi kalau orang ketika luar negeri bawahnya ditanya, apa yang kamu rindukan? Saya rindu adzan. Betul. Karena bukan semata-mata nyuruh sholat, karena ada fungsi yang lain adzan itu. Di daerah Sulawesi saya temukan pindah rumah tuh adzan ke semua arah. Karena ada hikmah. Jadi adzan tuh untuk sholat, untuk pendidikan. Kayak anak lahir kan adzan kanan ya, qomat kiri. Itu bukan nyuruh sholat atau pendidikan. Sebelum mendengar lagu-lagu untuk para ruguh, dengar adzan dulu. Nah, ketika saya pergi ke daerah Danau ya, Kelakles ke atas, waktu itu ada cerita dari Pak Lurah kalau nggak salah. Ada mahasiswa yang hilang di Gunung Mandalawangi kalau nggak salah. Dicari nggak ada. Akhirnya kata seorang ustadz katanya dari sok atuh memeh nyari teh adzan heula katanya.
Nah, adzan itu bukan nyuruh sholat apa, bisi disebutkan juri gitu kan, orang Sunda bilang. Benar begitu adzan 100 meter ketemu di situ. Makanya adzan itu termasuk banyak fungsinya, bukan hanya untuk sholat. Sekali lagi, bukan hanya untuk sholat, tapi adzan termasuk syiar. Jadi terbuka tirai kegaiban itu jadi terbuka, luar biasa ya, hal yang samar-samar ya, yang tidak bisa. Masya Allah. Itu dibenarkan. Adzan itu luar biasa ya. Sampai kan selama kedengaran azan di satu tempat katanya, oh Islam ada di situ. Makanya cara menghancurkan Islam sebetulnya apa? Kecilkan volume adzan. Allahu Akbar. Nah ini jadi luar biasa, ini kontroversial. Luar biasa nih. Tapi nanti itu kita akan bahas di lain-lain. Dan ada lagi tadi ini. Nah ini nih tadi. Banyak Muslim kita, ya hampir semua lah, yang pertanyakan dengan perbedaan saum kemarin itu kan, itu kan juga lumayan jadi bahan inilah. Gimana tadi apa ya? Karena caranya itu berbeda, pasti hasilnya berbeda. Tapi nggak usah khawatir. Yang mulai Sabtu dan Ahad sah tetap. Kalau Sabtu berarti 30, kalau 30 ya. Nah yang hari Ahad 29. Bilangan dalam Islam itu 29 atau 30. Jadi 29 sah, 30 sah. Tugas kita adalah toleran. Hanya sekali lagi, menentukan tanggal itu sunnah. Tapi menjaga kekompakan adalah wajib. Allahu Akbar. Makanya kapan nih saum? Kapan Idul Fitri? Tunggu pemerintah. Nah, tunggu pemerintah. Karena pemerintah punya tim yang cukup solid, cukup luas ilmunya, yang menentukan kapan saum terbaik gitu. Ayatnya jelas, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Terus sekali lagi, karena berbeda metodenya, maka hasilnya berbeda. Tugas kita adalah toleran. Jadi saya paling sah hari Sabtu, nggak bisa. Oh tidak sah hari Minggu, nggak bisa. Toleran, saling menghormati, saling menghargai. Kenapa? Puncak ilmu adalah toleran. Ya, karena perbedaannya juga tipis antara 0,001 sudah masuk. Ini harus melewati 2 derajat, hanya itu aja sebenarnya. Itu ada nengtet, ada nongtot lah. Kita udah di Garut, ke Garut mau ke ujung Berung ya, mau ke Bandung. Kalau kita lihat batas kota Madia mana ya? Sebutlah Cibiru ya. Cibiru. Cibiru Bandung, tapi pusat Bandung kan alun-alun. Itu saja lah sudah sah. Ya tentu juga hal yang seperti ini, karena kita juga sudah semakin dewasa ya orang-orang kita, jadi hal-hal yang kini nggak terlalu banyak gesekan. Saya lihat di media sosial yang lain-lain sudah semakin dewasa lagi. Mudah-mudahan akan terus kita semakin dewasa. Dan ini ada lagi di 128 Tan. Ini berbuka setelah maghrib, apakah dibolehkan dalam artian karena harus ada takjil yang lainnya? Coba itu juga pengertian takjil itu apa? Jadi ada takhir, ada takhir diakhirkan itu ya. Kalau berbuka itu takjil, disegerakan. Nah, makna ajala ya, disegerakan itu 3. Adzan bunyi, buka. Adzan tamat, baru buka. Kalau Imam Syafi'i sudah adzan, sholat maghrib dulu, baru buka. Nah, 3-tiganya sama, sah. Kalau kita banyak kan teman saya ngong belum kan, ya minimal minum lah. Itu jam lohor nggak tinggalnya, minimal minum lah. Saya lihat karena aslinya dulu itu yang berbuka itu kan membentangkan benang putih. Kalau tidak kelihatan putih berarti sudah waktu berbuka. Nah, makanya ada yang sholat dulu dan sama maghrib. Nah, kalau kita berbuka minum dulu silahkan. Ada yang makannya habis tarawih ada. Ada yang makannya habis isya silahkan. Maghrib mah cau 2. Pak Wapres juga cau 2 kayak cekap. Mangga lah. Cau Raja Bulu kan. Nanti makan beratnya habis tarawih boleh. Gitu Pak. Oke, ini luar biasa nih. Ada lagi tadi 436 ini. Nah ini apa bentuk tadarus itu bisa dikaitkan dengan hatam Quran tadi? Itu gimana Tan? Ya tadarus sangat luas ya, menjadikan bulan Ramadan bulan Al-Quran. 1, belajar. 2, membaca. 3, memahami. 4, menghatamkan. Nah, 5, mentablikan. Jadi semuanya tadarus. Jadi di satu tempat ada tadarus ditekankan pemberantasan buta Quran, silahkan. Ada tadarus kepada tilawah, membaca sambil paham. Ramadan tahun ini memahami tafsir surah Al-Fatihah. Tidak kelihatan tamat, tapi Fatihah dalam itu tadarus juga.
Ada yang Ramadan tahun ini kita tabligh ke pelosok umpamanya, ke kampung. Itu juga tadarus. Kenapa? Karena menyampaikan Al-Quran. Nah, hadisnya sangat populer. Baligu anni walau ayatan. Sampaikan daripadaku walaupun hanya satu ayat. Jadi kalau ada tadarus bermakna membaca boleh, tadarus bermakna khatam silahkan. Ada tadarus bermakna memahami silahkan. Jadi dibetulkan. Salah satunya adalah khatam Quran. Masya Allah. Para sahabat tuh Masya Allah ya, karena Ramadan kan cuti Pak Bu ya. Sayyidina Utsman itu mengenalkan aktivitas dunia tadi. Iya. Aktivitas itu masih semuanya ibadah ritual semuanya. Sayyidina Utsman tuh pernah ya sholat witir itu hanya 1 rakaat, tapi dari Fatihah sampai Al-Falaq Allahu Akbar, sampai tamat. Tarawih setikli lagi ngadatnya luar biasa. Masya Allah. Itu sampai bengkak itu kakinya. Nah itu menunjukkan bahwa di situ tadarus bimana khatam Quran kan sampai sholat kan. Makanya tarwih bisa berarti santai sampai evaluasi hafalan Quran. Karena tiap sahabat hafalannya berbeda, maka zaman Nabi tarawih tidak berjamaah. Zaman Sayyidina Umar baru tarawih berjamaah sampai sekarang di Masjid Nabawi. Kata Umar bin Khattab, ni'matil bid'ah hadihi. Inilah bid'ah yang paling nikmat katanya gitu. Kemudian kalau ada orang yang kita ngikutin jamaah Rasul aja karena tarawih cuma 1 kali katanya kan, lebih banyak di rumah, apalagi perempuan katanya kan, dengan kondisi tertentu. Iya, apa ya? Gimana cepatan? Hukum itu muncul karena kondisi. Nah, karena kondisi, maka zaman sekarang dan dulu beda. Kalau di rumah lebih baik, harusnya tidak ada pintu wanita ya di Nabawi. Makanya sebaiknya jaga kekompakan dan perlihatkan ada syiar. Kata Nabi, siapa yang berangkat ke masjid satu keluarga, saat itulah malaikat akan menaungi dengan sayapnya karena senang apa yang dia kerjakan. Jadi tidak semua ya ini yang dikerjakan zaman Nabi itu sekarang tidak, itu tergantung kondisi. Dulu itu 5 hari, setelah itu keliling Rasul ke masjid-masjid. Dari masjid jadi masajid. Nah, satu masjid jadi banyak masjid. Ada yang mengatakan melalui istri-istrinya, silahkan. Nah, jadi kalau begitu takhir, bebas memilih. Tapi saya cenderung sekarang ini apalagi ada anjuran dari pemerintah kembali ke masjid. Yang waktu gempa ke masjid. Apalagi ada kahuruan ke masjid. Masa ada corona keluar dari masjid? Ini kan salah ini. Justru temui Allah di masjid. Temui Allah di masjid. Di situ ada solusi ilahi. Tarawih pun sama. Pergilah ke masjid. Termasuk ibu-ibu ya. Mumpung-mumpung lah tadi ya. Mumpung-mumpung selama 2 tahun urun ke masjid. Ngeluarin orang dari masjid itu gampang. Tah ngasupkan ngasupkan ke masjid nu hese. Sekarang wah luar biasa. Saya tadi malam di Nilem ya itu. Kampung rumah sepi Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sekarang udah mulai Jumat rapat itu kan udah bagus sekarang itu. Kesempatan baik. Sampai ini tadi sampai bilang katanya apa? Begitu ini corona sampai rariweuh katanya nggak boleh ke masjid yang lain. Begitu diumumkan areueuh katanya. Diumumkan ke masjid itu datang, masjid tutup jadi masa itu munafik itu gitu ya. Orang tenang, dicarek anggar ke masjid. Bahkan ada jamaah saya tuh ya, saya mau tengil uduna kerja bakti nganu nyarek ke masjid. Ke masjid lah ya, ramai kan. Oke, ini ada lagi tadi 240. Ini divaksin ini apakah salah satu bisa membatalkan puasa atau gimana ini tadi? Ya, kalau lihat fatwa Majelis Ulama tidak membatalkan. Tidak ya. Karena tapi ada yang waro ya, karena hati-hati sebaiknya vaksinnya malam hari katanya. Tapi sekali lagi fatwa Majelis Ulama tidak membatalkan saum. Karena membatalkan saum lewat sini karena niatnya untuk pencegahan, untuk mengobati begitu. Satu lagi Tad, ini karena memang waktu sudah mau habis. Tad, ini nah ini nih membangunkan anak yang kira-kira belum dewasa, kemudian juga disuruh saum yang lain-lain, apakah juga dibolehkan atau gimana Tad? Sebaiknya dianjurkannya Tad. Jadi gini, al-baitu madrasatul ula. Rumah itu sekolah pertama untuk anak-anak. Masya Allah. Nah, jadi anak soleh tidak soleh tergantung di rumah. Ya. Kalau di sekolah berapa jam begini ya, kecuali di pesantren. Nah, kalau anak belum dewasa, kewajibannya adalah mendidik. Kalau anak belum dewasa, saum, sholat, bahkan ada yang haji ya, ada yang umroh. Anak belum dewasa berbuat baik, itu pahalanya untuk orang tuanya. Masya Allah. Pahala untuk orang tuanya.
Nah, jadi pahalanya double, membiasakan mendidik. Karena orang tua itu punya tugas khidmatul iyal, melayani keluarga. Karena katanya orang tua yang baik itu dia akan menangis bila anaknya sudah waktu sholat tapi dia belum sholat. Kalau dia tidak menangis ngabatin lah minimal. Makanya banyak orang tua yang sakit. Saya pernah nengok orang yang sakit ya. Saya tanya, tetangga bukan, istri bukan, anak ini. Saya kumpulin anaknya semua. Ini kalian ini nyakiti orang tua, pada diam semuanya. Diam aja. Akhirnya saya kumpulin. Bapak bilang yang menyakiti itu orang tua. Anaknya semuanya bilang enggak, katanya enggak. Saya tanya lagi bapaknya. Anak saya Ustadz katanya sudah 30 tahun belum sholat. Jadi orang tua yang soleh itu akan menangis batinnya kalau anaknya belum sholat. Makanya bila menemukan seperti itu, banyaklah baca doa, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Surat Ibrahim ayat ke-40. Begitu Pak. Oke. Ustaz, hatur nuhun Tan. Siap. Setelah sampai studio. Baik pemirsa di rumah, ini luar biasa. Cuman sayang sekali, Bun Pagi kita kali ini harus berakhir. Insya Allah nanti kalau ada umur, kalau ada waktu, Rabu depan kita akan mulai lagi. Ya, makasih. Mudah-mudahan kita termasuk yang istiqomah menjadikan Al-Quran sebagai bacaan pertama dan utama. Ada hadis mengatakan, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyak kalian baca Quran di rumah-rumah kalian. Fa innal baita ladzi la yuqra'u fil Quran. Sesungguhnya rumah yang tidak akan Al-Quran dalamnya yaqilu khairuhu, sedikit kebaikannya. Wa yaksuru syarruhu, lebih banyak keburukannya. Wa yadiku ala ahlihi, penghuninya akan ditimpa berbagai kesusahan. Mari kita buka kemudahan, buka kesuksesan ditunjang dengan membaca Al-Quran, termasuk rahmat akan mengalir. Insyaallah Rabu depan ketemu lagi. Mohon maaf, selamat menaikkan ibadah saum yang keempat ya Pak. Ya, yang keempat. Semoga kita terus dirahmati oleh Allah. Amin. Bisa istiqomah baca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah, Bun Pagi telah berakhir. Insya Allah Rabu depan kita bisa ketemu kembali. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All around, you feel so helpless, you can't see